Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Febriansyah, NIM 1119073. Pada video kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah sejarah peradilan Islam. Langsung saja, bab pertama, peradilan masa pra-Islam. Sebenarnya peradilan telah terjadi sejak adanya manusia di dunia ini. Pada masa Nabi Adam terjadi pertikaian antara dua anaknya yang bernama Khalil dan Labil. Lalu Nabi Adam menjadi hakimnya. Tetapi hal ini belum termasuk dikatakan sebagai peradilan karena belum adanya aturan-aturan yang dibuat, dan pada masa itu manusia masih sedikit. Hakim pertama kali disebut dalam sejarah manusia adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Pada masa mereka dijelaskan bahwa seorang hakim harus mendengarkan kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara. Peradilan bagi bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Bangsa-bangsa di atas telah memiliki lembaga-lembaga yang terorganisir dengan memiliki undang-undang dan peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh para qadhi atau hakim. Bangsa Barat juga menjelaskan bahwa peradilan di Barat mempunyai teknik dan mengambil keputusan dan alat-alat bukti. Hal ini menjadi bukti bahwa peradilan pada zaman dahulu sudah ada, tetapi sistem penerapannya masih sederhana sekali. Selanjutnya, peradilan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Pada masa pra-Islam, masyarakat jahiliyah menjadikan adat sebagai hukum dengan berbagai bentuk. Dalam perkawinan, berbagai macam bentuk seperti istihad, polidari, dan lain. Meskipun demikian, ada juga bangsa Arab yang masih mempertahankan akidah dengan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dalam bidang muamalah, mereka diperbolehkan transaksi mubahadalah atau jual beli. Macam-macam peradilan pada masa jahiliyah. Yang pertama, badan hukum, lembaga kehakiman. Lembaga ini dipegang oleh Banu Saham, yaitu golongan di antara golongan Quraisy. Kedua, badan ihtihkan dan Quran atau paranormal dan undian. Dalam menghadapi masalah, masyarakat Arab waktu itu menggunakan dukun untuk menyelesaikan masalah mereka. Tak hanya itu, mereka juga memutus perkara dengan qur'ah yang kemudian dibenarkan oleh Islam. Mereka juga menggunakan saksi dalam hal ini. Bab kedua, peradilan pada masa Rasulullah. Pada periode kenabian dibagi menjadi dua periode, yaitu Makkah dan Madinah. Sudah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, mulailah beliau menyampaikan risalah dakwah kepada penduduk Makkah, terutama fokus kepada masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama menjadi hakim dalam Islam adalah Rasulullah SAW sendiri, yaitu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber hukum pada masa Rasulullah SAW. Ada 4 perangkat hukum yang dijadikan panduan bagi qadhi dalam memberikan keputusan kepada yang berhak menerimanya. Ikrar, yaitu pengakuan dari seorang terdakwa terhadap semua dakwahan terhadapnya dengan jujur. Yang kedua, bukti, yaitu kesaksian para saksi. Yang ketiga, sumber suatu pernyataan yang kitmat. Yang keempat, penolakan, yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah hingga ia tidak mengucapkan sumpah. Ada juga contoh kasus dan penyelesaian dalam masa Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW memutuskan perselisihan antara Abu Bakar dan Rabi'ah al-Aslami tentang tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma yang miring. Penyelesaian Rasulullah memutuskan bahwa ranting yang menjadi milik orang yang memiliki barang pohon tersebut. Yang kedua, seorang wanita ditalak suaminya dan suaminya ingin mengambil anak darinya. Lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berkata kepada mereka,
engkau lebih berhak dengannya selama engkau tidak menikah lagi. Para hakim di zaman Rasulullah SAW, yang pertama yaitu Nabi sendiri, yang kedua Mu'az bin Jabal bin Ali bin Abi Thalib menunjuk gubernur sekaligus sebagai hakim di Yaman. Attab bin Asid ditugaskan di Mekah. Ibnu Hajar Asqalani. Yang ketiga, bab ketiga adalah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, peradilan pada masa Abu Bakar. Pada masa pemerintahan Abu Bakar sibuk menerangi kaum murtad sepeninggalan Rasulullah dan kaum yang enggan membayar zakat, dan juga kaum pembangkang kebijakan politik dan pemerintahan pada para ahli sejarah menerangkan bahwa Abu Bakar apabila menghadapkan suatu perkara yang harus diputuskan, beliau melihat isi Al-Quran. Tapi jika tidak ada hukum Allah terhadap masalah yang dihadapi mereka, beliau memperhatikan sunnah Rasulullah SAW dan memutuskan yang pernah Rasul putuskan. Jika beliau tidak menemukan solusi, maka beliau tidak ragu untuk bertanya kepada para ahli ilmu. Selanjutnya, peradilan pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang mujtahid yang ahli dalam membangun negara yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak dan persaudaraan. Pada masa Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Bahkan telah diatur tata laksana peradilan, antara lain dengan mengatakan penjara dan pengangkatan sejumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat yang bersindiran pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Adapun prinsip asas hukum dan peradilan diantaranya: yang pertama, eksistensi dan kedudukan lembaga peradilan; yang kedua, eksekusi keputusan; yang ketiga, asas objektivitas; yang keempat, pembuktian; yang kelima, perdamaian; yang keenam, kredibilitas saksi; yang ketujuh, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, peradilan pada masa Utsman bin Affan. Sistem pengadilan pada zaman Utsman bin Affan kurang lebih sama seperti pada masa Umar bin Khattab. Tak banyak yang berubah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, karena beliau tinggal meneruskan sistem yang telah dijalankan oleh Umar bin Khattab yang sudah tertata rapi. Salah satunya perubahan dalam peradilan yang penting dalam masa Utsman bin Affan adalah dibangunnya bangunan khusus yang digunakan untuk peradilan negara Islam. Yang terakhir, peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali mendapatkan hukum selama di Madinah. Ali juga diperintahkan menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu. Ali sangat memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Bab keempat, peradilan pada masa Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah berasal dari Umayyah bin Abdali Syam, yaitu kakek dari Muawiyah. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Awal mula berdirinya dinasti Umayyah adalah ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman, menuntut atas kematian Utsman. Sejak saat itu, Ali tidak menggerakkan pasukannya untuk mendukung Muawiyah lagi. Hubungan peradilan dan penguasa. Yang pertama, pemerintah yang demokrasi menjadi monarki. Mereka menyebut khalifah
khalifah Allah dalam pengertian penguasaan yang diangkat oleh Allah dalam memimpin umat. Yang ketiga, hakim. Pada saat itu ada yang memiliki wewenang hukum terbatas maupun tidak terbatas. Khalifah menunjuk orang terpilih yang terpercaya untuk menyelesaikan masalah. Lembaga peradilan pada masa Umayyah bersifat independen. Selanjutnya, bentuk dan praktik pengadilan. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas ataupun ijma'. Pada saat itu mazhab belum lahir dan belum menjadikan pengangkat bagi keputusan hakim. Lembaga peradilan pada saat itu belum dipengaruhi oleh penguasaan. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna. Khalifah selalu mengawasi gerak-gerak hakim dan mencatat hakim yang menyelewengkan dari garis yang ditentukan. Yang kelima, bab peradilan pada masa Abbasiyah. Abbasiyah adalah nama seorang imam yang pada suatu daulah di dalam sejak Islam yang selanjutnya disebut Abbasiyah karena dibangsakan. Dalam hal ini berarti kaum yang beriman dan menegakkan kekuasaan daulah Ibnu Abbas. Dan daulah Abbasiyah berpusat di kota Baghdad. Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khalifah Umayyah, di mana pendiri dari khalifah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Selanjutnya, periode kepemimpinan masa Abbasiyah 1. Semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggal Khalifah Washih tahun 232 Hijriah sampai atau 847 Masehi. Masa Abbasiyah 2 tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 947 Masehi. Masa Abbasiyah 3 tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 946 sampai 1055 Masehi. Masa Abbasiyah 4 tahun 447 sampai 656 Hijriah sampai atau 1500 sampai 1258 Masehi. Perkembangan pada masa Abbasiyah. Dinasti ini mengalami masa kejayaan intelektual seperti halnya dinasti lainnya dalam sejarah Islam. Tidak lama setelah dinasti ini berdiri, kekhalifahan Baghdad mencapai masa kejayaannya antara khalifah ketiga, yaitu Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi dan keseimbangan Al-Wad pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Lebih khususnya pada masa Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Dinasti Abbasiyah memiliki kesan dalam ingatan publik dan menjadi dinasti hebat dalam sejarah Islam dan diidentikan dengan istilah The Golden Age of Islam. Selanjutnya, bab 6, peradilan pada masa Turki Utsmani. Awal mula kerajaan Turki Utsmani tidak menganut salah satu mazhab perkembangan hukum Islam pada masa dinasti Utsman. Sejak Sultan Utsman I bin Ertugrul hingga meninggal Salim I bin Bayazid II belum terkodifikasi dan tersistematik
dengan sempurna. Oleh karena itu, pemerintahan Utsmani ketika masa Sultan Sulaiman I bin Salim I baru untuk melakukan terobosan dalam bidang hukum. Sulaiman Al-Qauni berkeinginan untuk menghimpun hukum Islam serta memberlakukannya menjadi hukum positif yang berlaku di semua wilayah kekuasaan Turki. Kemudian pada abad ke-16, suasana kehidupan beragama di Turki dipengaruhi oleh ulama-ulama mazhab. Dalam penerapan hukum, rakyat Turki merujuk kepada mazhab Hanafi dan mazhab resmi negara. Kodifikasi undang-undang perdata. Yang pertama, adopsi hukum barat. Modernisasi hukum masa Turki Utsmani dimulai pada pertengahan tahun 1800-an, yaitu pada tahun 1840 Masehi dan 1851 Masehi dengan mengodifikasi hukum pidana Islam, diikuti dengan pengadopsian terhadap dua kode atau perundang-undangan yang terinspirasi dari hukum Prancis. 2. Majalah Al-Ahkam Al-Adiyat, terjemahan bahasa Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam. Pada tahun 1869 sampai 1876 Masehi terjadi kodifikasi dalam majalah Al-Ahkam dan Al-Ahkam Al-Adiyah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau bahasa yang tidak mengenakan atau tidak pas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.